Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Oib Umsu. Buat sahabat astro dimanapun Anda berada, Idul Adha merupakan hari besar dalam agama Islam. Di hari ini, umat Islam di seluruh dunia beramai-ramai melaksanakan ibadah penyembelihan kurban. Idul Adha juga menjadi hari puncak bagi seorang muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji. Namun, pada tahun ini terdapat perbedaan antara perayaan Hari Raya Idul Adha di Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia dan mayoritas ormas Islam lainnya di Indonesia, yang tentunya hal ini cukup menarik untuk dibahas secara akademis. Setidaknya, ada 11 poin yang telah Oif Umsu rangkum tentang perbedaan puasa Arafah dan Idul Adha. Pertama, perbedaan penentuan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi setidaknya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, perbedaan metode dan kriteria. Negara Arab Saudi menggunakan ruqyat, sementara di Indonesia, metode yang digunakan bervariasi, mulai dari hisab, ruqyat, dan ada pula yang menggunakan imkan ruqyat. Kedua, karena perbedaan lokasi dan posisi geografis antara Indonesia dan Arab Saudi yang menyebabkan perbedaan data, posisi, keberadaan hilal, dan kemungkinan keterlihatan hilal saat matahari terbenam di ufuk barat kedua negara. Kedua, di Arab Saudi, saat pelaksanaan ruqyat pada tanggal 29 Zulkaidah 1443, hilal dilaporkan telah terlihat, sehingga 1 Zulhijjah 1443 jatuh pada 30 Juni 2022 atau 9 Zulhijjah sama dengan 8 Juli 2022 dan 10 Zulhijjah sama dengan 9 Juli 2022. Sementara di Indonesia, oleh Kemenak, NU, dan lainnya, hilal tidak terlihat sehingga bilangan Zulkaidah digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Zulhijjah jatuh pada 1 Juli 2022 atau 9 Zulhijjah sama dengan 9 Juli 2022 dan 10 Zulhijjah sama dengan 10 Juli 2022. Ketiga, sementara menurut Muhammadiyah, hisab hakiki wujudul hilal, posisi hilal pasca ijtima' dan saat terbenam matahari, hilal telah wujud atau positif di atas ufuk, sehingga 1 Zulhijjah 1443 jatuh pada 30 Juni 2022 atau 9 Zulhijjah sama dengan 8 Juli 2022 dan 10 Zulhijjah sama dengan 9 Juli 2022, sama seperti Arab Saudi. Keempat, khususnya di Indonesia, perbedaan dengan Arab Saudi hanya terjadi bagi pemerintah atau Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah, dan ormas Islam lainnya. Tidak demikian halnya dengan Muhammadiyah. Tahun ini Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi. Kelima, di sisi lain, dalam konteks Indonesia, problemnya bukan hanya secara global atau dengan Arab Saudi, namun juga secara lokal, yaitu dinamis dialektisnya masalah penentuan awal bulan yang berkembang di Indonesia, di mana sampai kini belum ada keseragaman metode dan kriteria, sehingga dalam skop lokal sekalipun masih terjadi perbedaan. Keenam, patut dicatat bahwa kebersamaan Muhammadiyah dan Arab Saudi dalam penetapan awal Zulhijjah dan Idul Adha tahun ini lebih bersifat kebetulan, bukan karena keduanya menggunakan metode yang sama. Ketujuh, argumen sederhananya bahwa puasa Arafah dan Idul Adha harus mengikuti putusan Arab Saudi adalah karena peristiwa wukuf dan haji terjadi di negara tersebut. Maka, seyogianya siapa saja dan di mana saja harus merujuk dan mengikut putusan Arab Saudi, yaitu berdasarkan peristiwa yuridis wukuf di Arafah. Masih banyak argumen lainnya. Kedelapan, argumen bahwa puasa Arafah dan Idul Adha
harus mengikut putusan negara masing-masing, tidak harus mengikuti putusan Arab Saudi adalah dengan beberapa alasan. Pertama, alasan matlak lokal atau matlak ikhtilaf, di mana keberadaan hilal atau dengan ruqyat maupun dengan hisab di suatu tempat hanya berlaku untuk tempat itu saja, tidak untuk tempat lain. Kedua, beralasan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Ahmad tentang terlihatnya hilal awal Dzulhijjah dan kesunahan kurban, di mana dijelaskan bahwa penyembelihan kurban dilakukan berdasarkan tempat di mana hilal terlihat. Alasan lain, puasa Arafah telah ada sebelum persyariatan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa tanggal 1, 9, dan 10 Dzulhijjah adalah berdasarkan penanggalan di tempat masing-masing, tidak merujuk tempat pelaksanaan wukuf di Arafah, dan masih banyak argumen lainnya. Kesembilan, dua arus pandangan dan argumen ini menempati posisi dan kekuatan yang sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Dipersilahkan bagi siapa saja untuk mengikuti yang mana saja, asal yakin dan konsisten. Keduanya benar dan berkategori ijtihad. Kesepuluh, problem sesungguhnya terkait perbedaan penentuan puasa Arafah dan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi, maupun antara negara-negara di dunia dengan Arab Saudi, sesungguhnya adalah terletak pada belum wujudnya sebuah sistem penjadwalan waktu yang terpadu bagi umat Islam di seluruh dunia, atau yang dikenal dengan kalender Islam global. Sebelum kalender Islam global ini ada, maka perbedaan seperti ini akan terus ada dan berulang di masa yang akan datang, dan dipastikan akan terus menguras energi umat. Terakhir, untuk mewujudkan proyek kalender Islam global ini, tidak lain diperlukan sumber daya manusia dengan karakter global, responsif, berkemajuan, dan makasidi. Oif Umsu memotret semesta demi iman dan peradaban.